Brother, woi, Ah, seru sendiri loh. iya nih, bentar-bentar. Lagi mau, aduh. Itu maju, jaga. Weh, udah dong. Kenapa? Kita Kenapa? ada mobil yang harus direview nih. Oh iya. Hyundai Avega. Aduh, kalah. Hah? Hyundai Avega nih. Oh iya, mobil Korea ya? Betul, betul, betul. Aduh. Ntar dulu lah kita bermain Iya, 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 iya. Iya. lombanya. Oke, oke. Oke? Maaf ya, Sobat Sambut. Jadi, tadi sudah di-spill bahwa kita akan mereview Hyundai Grand Avega Automatic tahun 2012. Cekidot. Sore dan malam untuk semua Sobat Sambut dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mobil Bagus Tadi bersama gue Jose. Nah, pada hari ini kita mendapatkan satu unit spesial yaitu mobil Korea dan tentunya ini adalah stok dari Mobil Bagus Showroom. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi kita akan langsung melihat kupas tuntas mulai dari eksterior, interior, dan berbagai fitur lainnya. Kita akan mulai dari eksterior dulu tentunya. Oke, langsung aja. Nah, ini adalah Hyundai Grand Avega tahun 2012. Jadi ini berbeda dengan pendahulunya yaitu yang Hyundai Avega biasa. Jadi ini merupakan suatu perubahan dari pabrikan Hyundai ya. Karena pada saat pertama kali diluncurkan mobil ini berbasis awalnya sedan. Tapi ketika sudah mulai memasuki tahun 2011, mobil ini dirombak total menjadi mobil hatchback dan ada penambahan kata Grand pada nama mobil ini. Jadi Hyundai Grand Avega. Nah, kalau kita melihat dari sisi depan, ini lampunya, headlampnya sedikit tajam ya tampilannya. Dan kemudian juga kalau kita melihat di bagian bawah, fog lampnya ini bentuknya seperti kayak bumerang gitu, ala-ala lancip gitu. Berbeda dengan pendahulunya pastinya. Dan untuk headlampnya ini masih menggunakan lampu halogen bohlam, begitu juga dengan fog lampnya. Dan di sini juga kita bisa melihat bentuk grillnya. Bentuk grillnya ini berwarna chrome dan ada logo Hyundai di tengah. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, ini grillnya tidak ada kayak apa motif-motif jaring gitu ya. Jadi hanya ada kayak lurus seperti ini aja. Tidak ada body kit tambahan. Jadi ini bentuknya seperti hatchback pada tahun 2012 pada umumnya ya. Nah, kita langsung beralih ke bagian samping guys. Nah, kita langsung ke bagian bannya dulu ya di samping sini. Untuk profil bannya sendiri dia berukuran 15 inci dengan profil ban 175/65. Namun ini velgnya tidak ori bawaan Hyundai, jadi mungkin sudah diganti sama pemilik sebelumnya. Jadi ini bermotif two-tone, jadi menampilkan kesan sporty banget nih. Thank you ya buat pemilik sebelumnya. Nah, kita langsung beralih ke bagian atas ini. Ini spionnya, kaca spionnya sudah terintegrasi dengan lampu sen di bagian sini dan dia two-tone ya, jadi ada warna hitam dan warna cat yang menyatu dengan warna bodinya. Kemudian juga kalau kita melihat bagian sini dia ada talang air dan di sini ada tulisan Grand Avega. Dan untuk handle pintunya sendiri juga warnanya masih menyatu sama dengan warna bodinya. Dan kalau kita lihat sekilas tampilan dari samping sini benar-benar berbeda ya dari bentuk sebelumnya yang sedan dan ini sekarang bentuknya benar-benar hatchback. Jadi bisa menyaingi pasar-pasar hatchback Jepang yang ada di Indonesia ya. Jadi keren banget nih, Hyundai tidak mau ketinggalan soal desain pastinya. Dan ini pastinya bisa dibilang sedikit timeless ya. Jadi kayak meskipun ini tahun 2012 tapi mungkin masih bisa nyamain dengan desain-desain mobil-mobil pada tahun sekarang. Nah, kita langsung beralih aja ke bagian belakang karena profil ban belakang ini masih sama dengan profil ban depan. Nah, di bagian belakang sini tentunya kita akan mendapatkan stop lamp yang cukup besar karena dia ditarik dari ujung sini sampai ke bagian bagasi. Jadi bentuknya bener-bener kayak lekukan-lekukannya lumayan tajam ya. Jadi berbeda dengan Avega yang sebelumnya
yang cuma ada pengotak di bagian samping bagasi. Dan di sini juga pastinya ada tulisan Hyundai, kemudian jenisnya Grand Avega yang ini tipe GL. Nah, untuk antenanya sayang sekali masih panjang seperti ini. Jadi ini kayak ini ya, tanduk unicorn ya. Mungkin editor boleh tolong tampilkan tanduk unicorn seperti apa. Nah, jadi ini belum menganut antena shark fin. Kemudian kalau kita lihat di sini reflektor lamp-nya ada di sebelah sini berwarna merah, dan kita akan menemukan 2 titik sensor parkir, tapi pastinya juga ditambahkan dengan kamera mundur. Jadi memudahkan para sobat sambut kalau misalnya mau parkir mundur di tempat sempit, jadi aman banget pastinya. Dan di sini juga ada reflektor lem yang cukup besar di sebagian kiri dan kanan bumper. Oke, kita akan langsung lihat bagasinya ya. Dan kalau kalian bingung misalnya tempat bagasinya ada di mana, ini ada colokan kunci dan bagasinya kita buka di logo Hyundai-nya. Nah, jadi ini mungkin bisa kita copot dulu agar kita bisa melihat keseluruhan ya. Nah, boleh mendekat. Jadi ini space-nya cukup luas. Mungkin kalau misalnya kalian mau taruh seperti tas golf, misalnya kalian suka main golf, ini bisa banget taruh di sini. Tentunya kira-kira muat orang mungkin bisa sekitar 134 ya, jadi suruh tiduran aja di sini. Nah, kalau kita buka di sini, dia juga bisa untuk nyimpen ban serepnya ya, ada di sini, serta toolkit seperti dongkrak dan lain-lain. Gitu. Jadi dikasih 2 pilihannya sama Hyundai ini, jadi space-nya ada 2. Nah, kita taruh lagi. Nah, seperti ini dia tampilannya. Sekarang kita akan ke sektor mesin-mesinnya. Yuk! Nah, seperti ini ya tampilan dari dapur pacu Hyundai Grand Avega tahun 2012. Memang kapasitas mesinnya ini tidak sebesar mungkin kompetitor-kompetitor pada mobil Jepang, misalnya seperti Toyota Yaris atau Honda Jazz, karena ini berkapasitas 1400 cc. Tapi jangan salah, meskipun lebih kecil sedikit 100 cc daripada kompetitor ya, mesin ini mampu menghasilkan output power sebesar 106 horsepower dan dengan torsi sebesar 137 Nm. Jadi ini benar-benar cukup banget kalau misalnya kalian mau berkendara di tol atau misalnya di kota kemacetan. Ini pasti enak banget karena tidak dibutuhkan tenaga yang terlalu besar, tapi bisa nyelap-nyelip gitu. Jadi sehingga lebih hemat bensin pastinya. Oke, kita tutup lagi. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam, oke? Nah, ini dia guys, interior dari Hyundai Grand Avega tahun 2012 tipe GL ini ya. Jadi ini benar-benar menampilkan kesan mobil Korea banget nih ya. Karena impresi pertama gue ketika masuk mobil ini adalah benar-benar kerasa banget nih kesan Koreanya. Kenapa? Karena mungkin dari logo Hyundai-nya sudah pasti, dan lekukan-lekukan dashboardnya gitu, itu ciri khas banget nih mungkin dari mobil Korea. Tapi agak sedikit panas guys, mungkin kita nyalain dulu dikit ya. Nah, di sini kita bisa melihat sebelah kanan, dia unik juga ya pencetan tombol ininya, power window-nya, karena power window-nya ini dia bulat-bulat di bagian atasnya, tapi dia di bagian bawahnya sini agak kotak-kotak gitu. Nah, di sini tidak ada tombol power door lock karena power door lock-nya kita pencet dari sini ya. Nah, jadi di sini hanya ada tombol power window lock. Jadi kalau misalnya ini fitur safety yang memungkinkan kalau misalnya nggak sengaja kepencet, jendelanya nggak terbuka. Kemudian juga di sini ada pengaturan spion elektrik, jadi kita bisa atur sesuai kemauan kita. Namun di sini belum auto retract spionnya. Nah, di sebelah kanan sini juga ada AC, dan di sini ada beberapa slot untuk kalau misalnya kalian mau nambah seperti alarm atau misalnya fog lamp atau berbagai hal lainnya misalnya modif. Jadi Hyundai menyediakan beberapa, ada 3 slot di sini ya. Kemudian di bagian bawah sini hanya ada tuas untuk membuka bagasi bagian depan, kap mesin maksudnya ya. Sementara untuk membuka kap bensinnya dia ada di sebelah kanan di bagian kursi driver pastinya. Nah, kita beralih ke bagian setir dulu ya. Di bagian setir sini dia ada audio steering switch-nya juga. Di sini untuk mengatur tombol volume dan misalnya kita mau matiin di mute. Jadi memang kita belum bisa mengangkat telepon mungkin ya, belum teleponi. Tapi di sini ada mode-modenya juga.
yang terintegrasi dengan multimedia. Kalau misalnya kita mau ganti lagu atau misalnya mau ganti radio juga bisa dari sini. Yang sebelah kirinya untuk pengaturan volume. Kemudian kita akan melihat speedometernya. Saya sedikit suka sama speedometernya karena tidak terlihat jadul gitu. Kenapa? Karena ada aksen-aksen warna biru gitu, jadi terlihat futuristik nih. Dia memang speedometernya belum digital, masih menggunakan analog, namun di MID-nya dia sudah digital. Dan di sini dia ada eco mode-nya juga yang udah otomatis terintegrasi dengan mesinnya, jadi tidak ada tombol eco mode-nya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau mau mengganti trip A, trip B-nya ada di sebelah sini. Kita tinggal ganti, bisa lihat trip A-nya berapa, odometernya sudah berapa, kemudian trip B, kemudian jarak yang bisa kita tempuh lagi sampai mengisi bensin, kemudian konsumsi bahan bakar secara real time maupun average, dan jarak yang berapa kita tempuh, dan berbagai informasi lainnya. Nah, untuk pengaturan setirnya, dia belum teleskopik, namun sudah bisa tilt up dan tilt down pastinya. Nah, kita jangan lupa kunci lagi ya. Dan mobil ini masih menggunakan kunci konvensional, belum keyless, tapi tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian mau modif jadi keyless, itu pasti bisa banget. Dan di sini juga untuk pengaturan wipernya sudah intermittent, dan di sini ada pengaturan untuk lampu dekat, lampu jauh, headlamp, dan fog lamp pastinya. Nah, kita langsung beralih ke bagian multimedianya nih. Kebetulan sama pemilik pertamanya sudah diganti jadi head unit aftermarket. Jadi kita bisa mendapatkan fitur hiburan tambahan. Misalnya kita mau dengerin lagu lewat Bluetooth, aux, itu bisa banget lewat sini. Nah, kita akan cek sekilas ya. Jadi ini sudah touchscreen juga. Misalnya kita mau setting audionya seperti apa, kemudian juga ada navigasinya, bahkan di sini ada Spotify atau Waze-nya juga. Keren ya, bahkan ada YouTube-nya guys. Pemiliknya ini pasti sangat memikirkan hiburan di mobilnya. Nah, kita lihat di bagian bawah sini, jadi ada rear defogger, kemudian juga ini ada tombol untuk menyalakan AC, dan di sini ada tombol hazard. Untuk pengaturan AC-nya juga sendiri masih menggunakan tombol dan belum digital. Nah, kalau kita langsung beralih ke bagian bawah, di sini ada mini storage. Jadi misalnya kalian kalau mau naruh recehan atau barang-barang kecil lainnya bisa banget taruh sini, dan di sini pastinya ada power outlet dan ada untuk nyalain rokok di sini. Kemudian cup holdernya lumayan banyak ya, cup holdernya, karena cup holdernya ini ada di bagian tengah sini samping parking brake, kemudian juga pastinya ada di sisi driver dan sisi penumpang depan. Dan door pocketnya mungkin tidak terlalu besar, tapi cukup lah untuk kalau misalnya mau naruh barang-barang gitu. Nah, ini transmisinya otomatis dan dia bisa mode manual. Jadi kalau misalnya kalian bosan nih di jalan tol, itu gampang banget. Kalian misalnya tinggal pindahin dari posisi D ke samping. Nah, udah kalian bisa jalan secara manual pokoknya. Kita beralih ke bagian atas. Yang saya suka di sini, ini ada slot untuk naruh kartu mungkin ya. Jadi ini bener-bener hal kecil yang saya suka dari pabrikan. Kalau misalnya mereka suka nambahin hal-hal kecil tuh pasti diapresiasi banget nih. Ini penting banget nih sebenarnya kalau buat naruh kartu. Kemudian juga kalau kita buka di sini sudah ada vanity mirror, namun belum dilengkapi dengan lampu. Dan kalau kita beralih ke bagian penumpang depan, ada vanity mirrornya juga, cuma dia tidak ada tutupannya ya. Dan untuk kaca spion dalamnya ini juga sudah day and night view. Jadi keren banget guys. Langsung kita beralih ke bagian storage yang ada di depan nih. Kalau mau buka tinggal pencet dari sini. Nah, ya soft opening. Jadi di sini ada storage yang cukup untuk menaruh barang-barang, dan di sini juga ada beberapa kabel seperti kabel USB kalau misalnya kalian mau ngecas. Untuk kompartemen-kompartemen lainnya seperti storage juga masih ditemukan di bagian tengah. Jadi misalnya kalau kalian mau naruh beberapa barang, ini bisa bebas mau taruh di sini, tengah, atau agak di depan. Oke, langsung kita melihat POV sebagai penumpang di baris kedua. Let's go. Nah, ini dia tampilan dari baris kedua Hyundai Grand Naviga tahun 2012. Meskipun ini mobil hatchback, mungkin orang-orang berstigma bahwa wah mungkin sempit nih bagian penumpang. Nah, tapi enggak, karena tinggi saya 170 cm dan legroom yang saya dapatkan masih cukup lapang banget di bagian depan sini tuh. Kemudian juga untuk headroomnya juga masih lega banget, enak banget ya.
Jadi aman banget guys untuk penumpang baris kedua. Nah, tadi kalian mungkin juga agak penasaran karena kok di depan tadi saya nggak ngeliat lampu ya, lampu bacanya ada di mana? Nah, lampu bacanya ada di sini. Lampu bacanya ini ada di tengah, jadi langsung kebagian banget ke semua penumpang, mau sisi depan maupun sisi belakang. Kemudian juga untuk door pocketnya sayang sekali di sini tidak ada ya. Jadi tempat penyimpanannya ada di bagian tengah saja, dan di sini tidak ada door pocket maupun cup holder. Dan juga di sini sebagai gantinya armrest, dia hanya ada headrest di sini. Jadi di sini bisa diisi sampai 3 sampai 4 penumpang. Dan ini cukup nyaman karena joknya tinggi, jadi kayak bisa dapat space untuk senderannya tuh enak banget. Nah, lega kan. Tapi mungkin agak sedikit mengganggu visibilitas kali ya kalau misalnya terlalu tinggi, tapi untungnya ini cukuplah tingginya, jadi tidak terlalu mengganggu. Dan di sini juga kita bisa menemukan handle untuk pegangan, jadi kalau kalian bingung juga bisa pegangan. Bercandanya garing banget tapi nggak apa-apa lah, sekali-sekali. Nah, tadi kita udah bahas ya beberapa fitur yang ada di interior Hyundai Grand Navega ini. Pasti ada fitur keselamatannya dong, pasti ada. Untuk fitur keselamatannya sendiri, mobil Hyundai Grand Navega ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag, jadi pastinya aman banget. Dan pastinya ini yang tidak kalah menarik, remnya sudah menggunakan sistem ABS. Itu wajib banget nggak sih ada sistem ABS di setiap mobil, dan Hyundai Grand Navega telah disematkan fitur tersebut. Setelah kita membahas betapa simpelnya dan mungilnya mobil ini, pastinya ada yang menarik juga guys. Mau tahu spill harga-harganya? Gampang. Harga cashnya itu di angka 115 juta aja. Tapi kalian masih bisa nego. Tenang, jangan pikir oh kemahalan kak gini. Udah datang dulu aja, ngobrol sama marketingnya, tawar, nego, pasti dikasih. Asal jangan Afgan atau nego sadis. DP-nya, kreditnya ada nggak kak? Ada dong pastinya. Untuk kreditnya sendiri kita mulai di angka 39 juta aja, dan pasti angsurannya rendah banget, cuma sekitar 2 jutaan per bulan kalian bisa bawa pulang mobil ini. Mungkin ada yang masih kurang menarik nih harga-harganya, tapi ada benefit lain nggak kak? Ada pastinya. Kalau kalian nggak percaya, mobilbagus.id ini mengcover garansi mesin mobil ini selama 3 tahun. Yes, betul. Kalian gak salah dengar, mobil ini tercover garansi selama 3 tahun. Jadi kalian beli mobil bekas pastinya rasa mobil baru, gak sih? Mantep banget pasti ya. Nah, selain itu juga untuk mendapatkan support dari teman-teman Sobat Sambut, kita memohon untuk kalian bisa buka Instagram dan TikTok kami, di follow dan dilihat-lihat kontennya ya. Mobilbagus.id atau Mobil Bagus Indonesia. Pokoknya logonya yang warnanya biru-biru gitu lah pokoknya. Nah, kalau misalnya kalian juga bosan pengen punya hiburan atau tontonan, kita juga punya playlist guys di YouTube. Playlistnya ini ada terdiri dari test drive, kemudian review mobil dan chit-chat. Pokoknya kita sudah atur playlistnya untuk kalian. Kalian tinggal klik playlistnya dan dia otomatis nge-play semua video-video kita. Oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Jose dari Mobil Bagus tadi. Cabut!